Ya, baik Pak Ernardo. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, saat ini kami boleh berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kalau kami tadi sudah memuji menyembah Engkau, biarlah ya Tuhan Engkau urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar setiap kebenaran yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Kami membuka hati kami, biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh berbuah, dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Terlebih ketika kami melakukannya juga ya Tuhan, firman itu boleh menguatkan iman percaya kami, membuat perubahan dalam kehidupan kami, biarlah nyata di dalam setiap kehidupan kami. Setiap orang boleh melihat kasih Kristus dan merasakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Yakin Alparo. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 59 ayat 1 sampai 18 dibacakan oleh Ibu Berliana dan Matius 10 ayat 1 sampai 42 dibacakan oleh Pak Kasianus Dino. Silakan Ibu Berliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau, Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau, ya Tuhan, menertawakan mereka. Engkau mengolok-ngolok segala bangsa. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku, dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka. Ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa, mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan, habisilah mereka dalam geram. Habisilah, sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota.
mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian. Lanjut, Pak Kasianus Dino. Matius pasal 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian
juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana dan Pak Kasianus. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Anjing-anjing pengkhianat. Silakan Pastor Paul. Haleluya, terima kasih Pak Enardo, luar biasa. Judulnya hari ini anjing-anjing pengkhianat. Kasar, kamu ketemu pendeta mulutnya bacotnya luar biasa saudara ya.
Saudara, apa yang tampilan di muka itu kamu nggak bisa menilai. Do not judge the book by its cover. Ya, saudara ya. Tapi pengalaman hidup saya, umur saya 51 tahun, saya kalau ketemu orang yang halus-halus itu, ya, yang di Tuhan, oh Tuhan, biasanya bangsat, saudara. Serius, saudara. Tapi kamu ketemu orang kayak Pak Iman, biasanya loyal, baik. Orang kayak Pak Enardo di jedes ya, Alisa tebel. Biasanya ya udah begitu. Yang halus, hai si Ana. Waduh, hatinya bangsat, saudara. Percaya saya, saudara, hati-hati dengan orang yang kenal sok dekat padahal bukan apa-apa, SKSD palapa, saudara ya. Nah, ngadepinya gimana? Ya kamu jangan mati gaya, gituin lagi, saudara. Hai Ci Ana, dia nusuk sambil nusuk, saudara ya. Kita udah sering, hampir tiap dalam komunitas baru ada orang seperti itu. Begitu ada orang yang begitu, kita langsung ting ting ting, kita kasih kode ya, saling kasih kode. Hati-hati nih. Oke, kasih ting lagi, saudara. Udah kita tandai orang itu, saudara ya. Udah ditandai. Hai, kau Paul, Ciana. Cacat, dia sambil nusuk, saudara. Tapi kita udah siap. Nggak kena, saudara ya. Kita sudah siap. Itu ya, saudara ya. Seorang musuh mencium kamu berlimpah ruah, saudara. Seorang musuh itu akan menciumi kamu dengan berlimpah ruah. Tapi seorang sahabat akan memukulmu karena dia mengasihimu, saudara. Ya, sahabat itu akan memukulmu. Musuhmu itu akan menciumi kamu, saudara, berlimpah ruah. Itu hikmat. Aduh, Amsal itu kitab yang luar biasa, saudara. Hebat itu Amsal itu ya. Saya kagum sama yang memberi hikmat kepada Amsal ini. Siapapun yang nulis saya nggak mau tahu. Tapi ini orang hebat sekali yang nulis Amsal. Ya, saudara. Kalau ada kata anjing itu dalam pemikiran kita kan setia ya, saudara ya. Kamu punya anjing itu setia. Kamu pernah nggak digigit sama anjingmu sendiri? Nah, kalau yang pernah punya anjing, ada yang pernah, ada yang enggak. Ada anjing yang gigit tuannya sendiri. Percaya enggak? Ada anjing yang menggigit tuannya sendiri. Nah, itu saudara ya. Ada anjing yang menggigit tuannya sendiri, saudara. Nah, kalau ada anjing pengkhianat, anjing itu harusnya setia sama tuannya. Tapi ada anjing yang gigit tuannya sendiri, yaitu apa, saudara? Anjing gila. Rabies, saudara. Kalau ada anjing pengkhianat, waduh, saudara, itu hati-hati, saudara. Dia akan gigit kamu, saudara. Kalau dia kena rabies, dia nggak tahu siapa tuannya karena sudah nggak tahu kenapa buta atau apa ya, atau panik, gigit tuannya, saudara. Kadang-kadang nggak rabies juga gigit, tapi terus kamu keplak kepalanya dia ketakutan, walaupun kamu keplak pelan gitu juga udah takut, saudara ya. Tapi kalau udah kena rabies, saudara, anjing itu digigit kuat-kuat sama dia, terus kamu kena rabies juga, itu namanya anjing pengkhianat. Tuhan Yesus sudah ingatkan tentang pengkhianatan ini. Ada di dalam tubuh kita sendiri, keluarga kita. Bukan sekarang, nanti zaman aniaya. Ya, konteksnya ini adalah zaman antikristus. Ya, di ayat 21 tadi ya, ayat 21 ya. Bagus ya, Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh loh, dibunuh. Ya, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Serem ya. Makanya di zaman antikristus itu, ya Pak, kalau ada antikristus mau ngelawan kita, ya kita lawan Pak, kita bunuh dulu Pak. Masalahnya itu anakmu sendiri loh yang nyerahkan kamu, gimana caranya coba? Masalah itu saudaramu sendiri, nggak tega.
Sejahat-jahatnya saya ya, saudara ya. Kakak saya nggak tega nyerahkan saya ke polisi. Sejahat-jahatnya saya loh. Sejahat-jahatnya saya, ya kan? Kita nggak tega saling menghina. Tapi di zaman itu, saudara, demi menyelamatkan dirinya masing-masing, saudara akan menyerahkan saudaranya, anak akan menyerahkan orang tuanya membunuh mereka. Itulah nanti akan terjadi di zaman antikristus dan itu menjadi hal yang lazim. Sehingga setiap orang, kita semua harus bersiap dengan apa, saudara? Dengan cinta yang melimpah. Cinta itu kamu harus punya dengan berlimpah ruah. Sebab dikhianati itu, kalau kamu tidak siap dengan pengkhianatan, cintamu itu bisa langsung habis. Cinta itu bisa menjadi kebencian yang luar biasa. Cinta itu bisa menjadi satu kemarahan dendam. Ya, saudara ya, itu menunjukkan cinta kita tidak sempurna. Bagaimana dong, Pak, supaya kita selalu siap? Makanya, mulai dari sekarang, kamu harus belajar mengasihi musuh-musuhmu. Kalau kamu tidak bisa mengasihi musuhmu dari sekarang, dari zaman damai saja kamu tidak bisa mengasihi musuhmu. Apalagi nanti kalau sudah ada di zaman yang sulit. Habis cintamu, saudara. Cinta itu harus ditambah. Sama seperti minyak urapan ditambah. Kamu harus punya cadangan cinta. Ya, ketika dikatakan minyak urapan, 5 gadis bodoh, 5 gadis yang bijak punya minyak urapan. Itu sama dengan cintamu, saudara. Cintamu tuh harus punya cadangan. Kalau Anda habis kamu di tengah kegelapan, remang-remang semua serba tidak jelas, cintamu habis. Cintamu habis, saudara. Ketika Tuhan datang, kamu udah tidak punya cinta, udah dingin, hambar, tawar. Mau datang, mau enggak, sekarang. Saya pernah ngomong ya, jangan sebut lagi nama Tuhan Yesus di rumah ini. Wih, serem ya, saudara ya. Saya marah sekali sama gereja. Saya marah sekali sama pendeta. Saya marah sama semua orang yang mengaku dirinya Kristen. Saya bilang, jangan sebut nama Yesus di rumah ini. Sejak itu tidak lagi disebut nama Yesus di rumah kami. 4 tahun. 4 tahun kami tidak menyebut nama Tuhan di rumah. Marah saya, saudara. Marah semarah-marahnya. Cinta itu tiba-tiba habis karena saya merasa dikhianati. Sama seperti Hani Kristian itu loh. Hani Kristian itu jadi mu'alaf itu karena dikhianati sama pendeta. Ya, sama gembalanya dia. Saya hampir mengalami yang sama. Saya dikhianati oleh banyak pendeta waktu itu. Sehingga saya bilang, jangan sebut nama Yesus lagi di rumah ini. Ya, saudara ya. Cinta itu tiba-tiba habis dalam sekejap. Habis semua. Kenapa saudara cinta itu bisa habis? Karena kamu tidak terbiasa untuk mengasihi musuh-musuhmu. Ketika kamu berhenti mengasihi musuhmu, artinya energimu akan habis untuk membenci mereka. Setiap kali kamu terus mengasihi musuhmu, maka cintamu justru makin akan bertambah. Pak, aku lelah, Pak, mengasihi suamiku yang kurang ajar, yang kejam, Pak. Aku lelah mengasihi istriku yang menghabiskan uang di kasino. Ajaib ya, saudara ya. Itu saya kenal seorang hamba Tuhan. Ya, di Amsterdam, di Hoofddorp. Ya, Ibu Teli, ya, sama Alex Dageraja. Dulu saya ditolong oleh mereka pertama kali masuk. Ya, saudara ya. Saya
Saya dikhianati oleh namanya Yosef itu yang ada di Paris itu ya. Saya dikhianati, janjian, udah mau berangkat naik bis, untung saya buka WhatsApp. Cuma dikasih tahu di WhatsApp doang tuh saudara, jangan datang, kami tidak ada tempat. Padahal sudah janjian kita mau bikin seminar. Itu minggu pertama saya datang di Eropa. Bayangin mau tinggal di mana tuh. Saya nyaris tidur di tanah lapang, saudara. Tapi waktu itu saya lagi duduk-duduk makan sama ini suami istri pendeta Alex dan Ibu Teli Dageraja. Ya, Bethany Hofdorp, Anda cari di Facebook itu Bethany Hofdorp. Mereka orang baik, saudara ya. Kemudian saya cerita sharing-sharing dengan intinya pokoknya si ibunya ini, saudara tahu ini tukang judi dulu, saudara. Habis suaminya itu teknisinya KLM, kamu bayangin gajinya berapa tuh, saudara? Ya mungkin 7.000 atau 10.000 itu gajinya itu. Teknisi kelas 1, saudara. Tetapi waktu pensiun suaminya nanya, kita punya tabungan berapa sayang? Istrinya diam, saudara. Nggak ada uangnya, saudara. Habis semua. Uang pensiunnya habis, sertifikat rumah habis, semua habis digadein buat dia main kasino, saudara. Iya loh, dia sampai diem gitu ya. Istrinya sampai ketakutan, saudara ya. Istrinya sudah sampai minta cerai. Ketakutan, tapi si Pak Alex belum jadi pendeta ya. Enggak, saya tetap akan mencintai kamu. Wah, tegang suasana ya. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi Pak Alex ini orang yang luar biasa. Sehingga cintanya makin bertambah. Cinta itu ketika dihianati, kepanasan, Mbak. Ya, taruh di gelas itu. Supaya aku bisa minum sekarang. Cinta itu ketika dikhianati. Dan kamu tetap mencintai, cinta itu tidak akan habis. Malah makin murni, saudara. Ajaib ya, kehebatan cinta ya. Tapi jangan goblok. Jangan terus kamu ATM-nya kasih ke istrimu lagi. Tetap cinta. Jangan dibalas. Tapi ATM-nya jangan kamu kasih lagi. Bodoh kamu namanya. Itu sudah keranjingan. Kalau sudah keranjingan, habis semua. Kamu masih pegangin lagi, goblok namanya. Pegang sendiri. Tapi kamu tetap mencintai, jangan dihukum. Tetap tunjukkan cintamu padanya. Kamu tahu kelemahannya dia, ya sudah. Hindari dia dari kelemahannya dia. Tapi kamu tetap cintai. Sekarang mereka jadi hamba Tuhan yang banyak menolong hamba-hamba Tuhan. Ya, rumahnya dia itu tempat itu ada Pak Abraham Alex Bethany Surabaya itu tidur di situ. Di kasur yang sama saya tidur di situ ya. Ada William Kauntu tidur di situ. Yang belum pernah tidur di situ tuh cuman Insinyur Niko, saudara. Rata high class, sama Gilbert nggak pernah di situ. Tapi semua hamba-hamba Tuhan yang selebritis yang dari Indonesia tuh pernah tinggal di rumah dia. Salah satunya Joseph Paulzak. Salah satunya Joseph Paulzak tidur di situ. Luar biasa ya, saudara ya. Nah, saudara, Joseph Paulzak bukan selebritis. Saya ralat ya, saudara ya. Maaf, saudara ya. Saya bercanda. Saya ini hamba. Ya, saya ini congos. Saudara, pengkhianatan itu ya adalah sesuatu yang mengerikan. Tapi kamu jangan takut. Justru di tengah-tengah pengkhianatan itu, cintamu itu teruji, saudara. Ketika kamu dikhianati banyak orang, disitulah kamu tahu, ya, kamu ini lahir baru apa enggak. Ya, saudara ya, disitulah teruji. Kamu itu mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh apa enggak. Segala sesuatu itu harus diuji termasuk cintamu itu. Dan pengujian cinta yang paling ampuh adalah dengan pengkhianatan, saudara. Suami istri. Tapi jangan saling menguji ya, saudara ya.
Jangan sengaja, kamu nggak tahu nanti responnya loh. Jangan sengaja, jangan cari pencobaan. Tapi kalau itu sudah terjadi, itu yang saya ngomong, saudara. Apakah kamu tetap mengasihi suamimu? Apakah kamu tetap mengasihi istrimu ketika sudah terjadi ada pengkhianatan di sana? Saudara tidak merinding, saya ngomong begini, saudara. Saya setiap kali mengucapkannya ya, tentang pengkhianatan suami istri, saya selalu merinding, saudara. Karena berat ya. Saya tidak akan menghakimi Anda kalau Anda tidak bisa nerima, saudara. Enggak, saya nggak bisa menghakimimu. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Dan yang gigit kamu itu anjing peliharaanmu yang seharusnya setia padamu. Istrimu, suamimu, anakmu, saudaramu. Iya kan? Saya cerita hal yang berat ini, saudara. Ini adalah pelajaran levelnya para jenderal-jenderal perang di kerajaan surga, saudara. Pengkhianatan yang menguji semua cinta kita. Maaf, yang level kopral. Ya, udah kelar kamu, saudara. Baru istrimu ngelok, nggak boleh buka handphonenya. Kamu sudah minta cerai. Baru suami kamu nyimpen handphonenya di password. Kamu siram pakai kopi panas. Ya kan? Ini Pak Enado pernah ngalamin enggak, Pak? Oh. Padahal handphonenya di lock. Ya. Pak Enado lupa passwordnya apa. Bukannya nggak mau ngasih. Aduh, enggak ya, Pak bercanda. Pak Enado bercanda ini nggak pernah senyum, saudara. Repot, saudara. Luar biasa, saudara ya. Pengorbanan itu, saudara. Kalau kamu sudah sampai level itu, aduh, saudara, saya angkat jempol 4, saudara. Istri-istri yang tetap mencintai suaminya. Tapi bukan karena terpaksa, Pak. Kalau enggak, saya udah dikasih jatuh. Bukan. Tapi karena memang benar-benar kamu punya cintanya Tuhan Yesus. Ada cinta agape di sana. Kamu berapa kali mengkhianati Yesus? Berapa kali kita mengkhianati Yesus dengan pengkhianatan yang kejam, saudara? Ketika kita berpaling dari Tuhan, mencari bantuan dari manusia. Ketika, ya kan, coba sekarang kamu suami istri. Lalu tiba-tiba istrinya minta tolong sama lelaki lain. Sama tetangga. Mas, aku tolong pijetin dong, Mas. Ngomong sama tetangganya. Kamu sempalung pakai golok nggak, saudara? Mika minta tolong sama tetangga. Minta tolong ya, tolong apa? Itu, tapi kalau kamu sering, istri-istri sering minta tolong sama tetangganya yang laki-laki, sama suaminya orang, atau suami-suami yang sering minta tolong sama istrinya orang, dia kan tetap membuat sakit hati, kan? Berapa kali kamu berpaling kepada roh-roh peramal? Berapa kali kamu masuk di dalam perdukunan? Kamu berjinah secara rohani. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu, tetap menerima kamu. Kamu nggak langsung dikutuk jadi keledai, apa dikutuk jadi kodok di dalam tempurung atau celana dalam. Berapa kali, saudara? Tapi Tuhan tetap sayang sama kamu. Itulah suami istri. Itulah cinta agape. Suami istri itu cintanya harus yang makin lama makin bertambah seperti itu. Di hari tuamu harusnya cintamu makin agape. Ya. Pengkhianatan itu mengerikan sekali, tapi menguji. Sebenarnya kamu sudah lahir baru belum? Sebenarnya kamu punya cintanya Tuhan Yesus apa enggak? Orang lahir baru itu punya cintanya Tuhan Yesus, saudara. Tapi orang yang tidak lahir baru, dia enggak punya cintanya Tuhan Yesus. Kalau kamu dikhianati partner dagangmu, biasa.
Kamu dikhianati oleh teman masa kecilmu biasa. Tapi kalau kamu dikhianati anakmu atau orang tuamu atau istrimu atau suamimu, itu paling sakit. Tapi disitulah cinta kita teruji. Dan kalau kamu melewati ujian itu, seluruh keluarga, cintamu itu akan melimpah dan itu akan menjadi sebuah berkat jasmani dan rohani. Beneran, saudara? Kamu mau ada kelimpahan dalam hidupmu. Kamu mau ada berkat dalam keluargamu. Milikilah, kejarlah cinta yang sejati ini. Ya, jangan mencobai mengkhianati. Tetapi kalau sampai ada pengkhianatan dalam rumahmu, milikilah cinta yang sejati, saudara. Ini pelajaran berat, tapi sebenarnya gampang. Hanya perlu keputusanmu. Tidak perlu sampai kami termehek-mehek. Kalau kamu bisa melewatinya, maka kamu akan tahu cintanya Tuhan Yesus. Kamu akan tahu cinta Sang Bapa kita kepada kita. Dan itu melebihi apapun. Nanti kamu akan melihat kamu, keluargamu, anak-anakmu, dan keturunanmu akan bahagia. Ya, gampang enggak, saudara? Lakukan ya. Semoga kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua supaya bisa punya cinta ini ya, saudara ya. Terus kita doa, saya berdoa supaya Tuhan pulihkan semua keluarga-keluarga dengan cinta yang sejati yang dari sorga. Bukan take and give, tapi give and give and give and give. Tuhan Yesus memberkati.